Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Kita lanjutkan muhadarah kita pada siang hari ini. Kita masuk sekarang insya-Allah kepada halaman 7. Halaman 7 yaitu anwa'ud dhamairi min haitsul halatu. Anwa'ud dhamairi min haitsul al-halatu. Naam. Min haitsul dalalati. Min haitsul dalalatu. Min haitsul dalalatu. Jenis-jenis dhamir dari sisi pendalilannya. Kita lihat di sini dibagi dhamir itu ada 3. Ada mutakallim yaitu ana, nahnu, ada mukhatab dan mukhatabah. Kalau mukhatab anta, antuma, antum. Kalau mukhatabah anti, antuma, antunna. Kemudian ghaib huwa, huma, hum. Ghaibah hiya, huma, hunna. Berapa totalnya? 14. Nah, ana, nahnu sudah mutakallim. Jadi pembagiannya dalam dhamir dari sisi pendalilannya dalalah mutakallim berapa? 2. Ana dan nahnu. Kemudian mukhatab berapa? 3. Anta, antuma, antum. Ama mukhatabah 3. Anti, antuma, antunna. Jadi mukhatab dan mukhatabah kalau digabungin jadi 6. Tulen lagi itu. Kemudian ghaib 3. Huwa, huma, hum. Ghaibah hiya, huma, hunna. Itu dia yang diajak bicara. Ghaib yang enggak ada di sisi kita. Dia ada sisi kita, cuma kita bilangan huwa jamil misalnya kan. Orang ketiga bahasa. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Si apa, Pak? Tapi lebih luas bahasa Arab aja, Pak. Kata gantinya. Iya, bahasa paling sempurna nih. Kemudian semuanya ini namanya lah dhamir munfasil apa muttasil? Munfasil, karena tidak bersambung dengan isim, fi'il atau harf. Ingat, mutakallim, mukhatab atau mukhatabah, ghaib atau ghaibah, dhamirnya dhamir munfasil, terpisah dia. Kemudian di sini ada malhuzah. Mana malhuzah? Kalau bahasa kita itu catatan. Apa NB kalau bahasa kita? Di bawah. Malhuzatun. Ad-dhamiru al-munfasilu daiman yu'rabu fi mahalli raf'in mubtada'an. Ingat, dhamir munfasil yang di bawah, Pak, malhuzah ini. Kalau dhamir munfasil itu dia selalu kalau i'rabnya, kalau dia berada di posisi rafa, maka dia disebut mubtada. Misalnya contohnya seperti ini. Huwa talibun. Huwa talibun. Tadi di situ disebutkan yang di malhuzah di catatannya ini dhamir munfasil ini kan. Kemudian selalu di i'rab fi mahal rafa. Kalau dia posisinya pada posisi rafa, pasti i'rabnya mubtada. Illa kecuali apabila didahului dengan dhamir muttasil. Dengan
maknanya tersendiri, maka dia di i'rab taukid. Oleh karena ini domirnya contohnya lakinnaka anta an-najih, posisinya sebagai taukid saja. Ini sebelum kita masuk kepada yang taukid tadi, ini domir munfasil. Kalau dia berada di awal jumlah berarti posisinya rafa. Kita i'rab sebagai mubtada. Berarti gimana kita meng'irabnya? Huwa domirun munfasilun mabni alat fathi fi mahalli raf'in mubtada. Cara contoh yang lain. Anta salah mujtahidun. Coba i'rab anta. Dhamirun munfasilun alal fathi fi mahalli mubtada. Apapun namanya dia, huwa, huma, hum sampai ana wa nahnu, itu kalau dia berada di awal berarti i'rabnya sebagai mubtada. Nahnu misalnya, nahnu mujtahidun misalnya. Nahnu dhamirun munfasilun mabni ala nahnu. Akhiran nahnu apa? Dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Itu. Setiap dhamir munfasil kalau di awal jumlah. Kemudian katanya di sini kalau dia misalnya diawali dahulu dengan dhamir muttasil seperti lakinnaka anta an-najih, ini sudah mulai masuk pada i'rabnya. Anta ini di i'rab sebagai taukid, penegasan aja, penegasan dari kaf tadi. Tetap mana lakinnaka anta najih. Misalnya kalau kita hapus lakinnaka najihun, tetap maknanya sama. Cuman ditaruh dhamir munfasil di tengah-tengah ini hanya sebagai penguat taukid saja deh. Ya. I'rabnya seperti ini. Dhamirun mabniun fi mahallin nasbin taukid lafzi. Lakinnaka anta an-najih. I'rab lakin anta an najihu. Mana? Nih. Lakinnaka. Ini lakinna ini. Aslinya ini adalah lakinna. Aslinya plus kaf. Ingat, lakinna ini bagian apa? Saudaranya dengan siapa dia? Inna. Ingat, kalau bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya berarti si dhamirnya mutasil kan? Fi mahalli apa dia? Nasbin. Isim lakinna. Iya. Begitu pula anta. Anta i'rabnya sama. Dhamirun munfasilun mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Karena dia ngikut ini. Karena posisi si anta ini sebagai penguat yang si kaf. Iya. Kalau misalnya lakinnahu huwa an-najih, berarti huwa di situ sebagai taukid. Kenapa? Karena dia penguat dari si dhamir muttasil. Ya. Gitu. Jadi fungsi dhamir munfasil ini kalau dia sebelumnya diawali dengan isim, kemudian dhamir muttasil, berarti si isim si dhamir yang tersendiri ini i'rabnya mengikuti sebelumnya. Munfasil. Mabni ala fathi dulu fi mahalli nasbin. Namanya taukid lafzi. Sini ada namanya. Sini sudah ditulis sama dia. Ini bawah ini dhamirun mabniun fi mahallin nasbin taukid lafzi. Ini lafaznya.
lafaz dari si anta ini. Tinggal dihafal aja i'rabnya. Jadi kaidahnya adalah seperti ini. Ada isim, ada dhamir muttasil, kemudian sesudahnya ada dhamir munfasil. Si munfasil ini mengikut si sebelumnya. Jadi i'rabnya sebagaimana i'rab si dhamir muttasil, i'rab sebelumnya. Fi mahallin nasbin, i'rab dulu dhamir munfasil mabni fathi fi mahalli taukid lafzi. Taukid lafzi. Misalnya lakinnahum hum an-naji. Kan ini ikut lagi. Lakinnahum hum naji. Humun naji. Posisinya sebagai taukid lafzi. Atau cukup dibilang taukid lafzi aja sudah benar. Misal dibilang ini ada dhamir munfasil. Apa i'rabnya? Cukup taukid lafzi. Tapi kalau minta dijabarin kita i'rab. Mabni ala sukun dulu. Fi mahalli apa? Kalau lakinna berarti fi mahalli nasbin isim lakinna. Kemudian hubnya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin taukid lafzi karena dia ikut ke sebelumnya dia itu. Lafzi. Yang taukid lafzi ini yang mana yang lakin? Bukan, dhamir munfasil. Apa saja dhamir yang munfasil. Tapi dia sesuai yang sebelumnya. Misalnya lakinnana nahnu an-najihun misalnya. Berarti nahnu taukid lafzi gitu. Kalau ditanya secara apa aja? Secara ringkasnya, apa i'rab misalnya? Seperti ini. Misalnya kita pakai inna juga kan. Ini masih saudara inna kan? Innahu huwa an-najih. Kemudian kita diminta huwa ini apa i'rabnya? Fasilun mabni fi mahalli taukid lafzi. Ya. Kenapa dia fi mahalli nasbin pada posisi nasab? Karena dia adalah sebenarnya ikut isim inna ini. Karena isim inna dia mansub dia. Innahu huwa naji. Misalnya innaha berarti kalau mau letakkan apa? Dhamir apanya taukidnya innaha hiya an-najihatu kan. Tergantung dhamir ini tergantung sebelumnya. Inna misalnya innaki berarti anti najihatu. 6. Tergantung nanti muzakkar dan muannasnya. Kalau dhamirnya muzakkar berarti sini juga muzakkar. Kalau dia muannas juga muannas. Kalau hiya misalnya. Kita latihan sedikit. Innaha apa kita pakai taukid lafzinya? Hiya. Anna jiha. Karena dia muannas. Ya, ini sebagai khabar dia nih. Jadi kalau ditaruh sebenarnya sih nggak pakai ini, nggak pakai taukid ini sudah sah. Jumlahnya sudah mufidah. Cuman pakai taukid sebenarnya dhamir munfasil ditaruh ini sebagai penguat. Misalnya tanpa pakai huwa, tanpa pakai dhamir munfasil itu sudah jumlah mufidah. Ditaruhnya dhamir munfasil sesuai dengan yang sebelumnya itu sebagai taukid penguat aja. Boleh tidak. Tapi kalau untuk lebih memperkuat biar orang tuh percaya kalau si fulan itu lulus
boleh pakai pakai domir nih, domir mufassil sebagai penguat. Misalnya si fulan lulus enggak? Misalnya hal najaha Muhammad, kalau kita bilang innahu huwan najih, itu berarti sebagai penguat dia. Lebih kuat dia. Argumennya itu lebih kuat ketika ditanya misalnya kan. Masalah Rahmadi, hal najahta misalnya fil ikhtibar kan. Bukan contohnya misalnya itu dia aja. Hal najahta fil ikhtibar. Misalnya antum bilang innani ananna najih, itu sebagai penguat. Kalau innani najihun sudah jumlah mufidah. Tapi kalau pakai taukid dhamir ini sesuai dengan isim innanya, berarti lebih memperkuat. Ya, innani anana najih. Misalnya antum sedang ujian keluar hasil nilai kan, ditanya sama teman-teman, hal anta najah? Innani anana najih, sesungguhnya saya telah lulus. Apa? Yang ta itu berarti domirun muttasil. Yang muttasil. Mabni ala nasbin. Ala fathi. Ala fathi. Fi mahal. Naam, sahih. Isim lakin. Tergantung. Isim lakinna, isim la'alla, tergantung dia bersambung dengan siapa. Kalau dia bersambung dengan salah satu dari inna dan saudaranya, maka disebutkan dengan siapa dia bersambung dia. Jadi ilahnya sama ya Ustaz? Iya. Lakinna dengan nahnu itu sama. Lakinna nahnu. Ya lakinna nahnu najih. Lakinna nahnu. Iya kan? Ya, tapi dia sebagai taukid lafzi. Yang nahnu sebagai taukid. Tapi Iya. kalau tiba di lakinna tidak seperti itu. Bukan, dia isim inna. Lakinna isim inna. Iya. Berarti ya. Iya. Nah, beda. Tapi tetap posisinya di i'rabnya mabni fi mahal. Cuman malhuzah itu sebagai catatan atau NB, apa NB? Domain mufassir itu selalu diingat pada posisi apa? Iya. Kecuali apabila Di awal subiqa diawali dengan dhamir muttasil dengan makna yang sama. kecuali apabila Diawali atau didahului dengan dhamir muttasil, kecuali apabila didahului dengan dhamir muttasil nih. Iya. Dengan dhamir muttasil dengan makna yang sama. Maka di i'rabnya taukid. Oleh karena ini dhamirnya contohnya lakinnaka anta anna jih. Apa Muris? Nah, inilah lafaz i'rabnya dhamirun mabniun fi mahalli nas bin taukid lafzi. Itu cara mengirabnya. Jadi lafaznya boleh dihafalkan. Atau mungkin juga dhamirun mabniun ala fathi fi mahalli nas bin taukid lafzi itu. Jadi setiap bab-bab nahwu itu kita pasti akan berjumpa dengan i'rab. Jangan lari dari i'rab, percuma. Takut dari i'rab enggak akan bisa baca kitab. Jangan sampai kita lari dari i'rab. Sama juga belajar bahasa Arab, jangan mau belajar tidak mau belajar qawaid. Iya. Gimana enggak akan bisa dia bahasa Arab. Kemudian belajar nahwu lari dari i'rab. Itu sama dengan bohong. Justru belajar nahwu itu kuncinya itu ada di i'rab itu. Nah, bisa faham enggak faham itu tergantung i'rab. Kalau sudah melihat i'rab seperti itu, dasar saja lihat i'rab. Aduh. Udahlah. Nah, itu ya salam lagi. Ya. Harus mau enggak mau kita harus masuk ke dalamnya.
harus kita hadapi i'rab tersebut. Nah, cuma nanti metode kita aja masing-masing cara mengi'rab itu. Cara memahami, menghafal i'rabnya gimana, metode kita. Tapi selagi kita belajar qawaid nahwu tidak akan lepas dari nama i'rab. Mau lari kemana kita? Ya, terus sudah insyaallah dapat. Tapi i'rab itu bukan hanya sekedar menghafal lafaznya saja, tapi paham kita. Harus paham kita, misalnya ditaruh kayak tadi. Huwa. Apa i'rabnya? Kalau i'rab pasti sudah pasti taukid lafzi. Tapi cuman coba jabarkan, sebutkan i'rabnya itu. Nah, itu baru misalnya dhamirun munfasilun mabni ala fathi misalnya fi mahalli nasbin taukid lafzi itu. Tapi kalau di awal memang belajar i'rab memang ngejelimet dulu. Belajar i'rab di awal memang pusing. Tapi kalau sudah masuk ke dalamnya benar, nah, itu kita nanti itu. Ya. Nanti apa i'rabnya ini? Pasti kan nggak akan lepas kalau bagi belajar ilmu nahwu yang tulab yang belajar nahwu pasti kan nanya, ini apa i'rabnya ini? Ini apa i'rabnya ini? Nggak akan tinggal seperti nggak akan lepas dia. Misalnya dikasih kalimat, apa i'rabnya ini itu? Kinnaka dengan anta itu bedanya munfasil dan munfasil. Iya. Yang lainnya Sama ya. Nah, sekarang kita pindah kepada kaidah umum nih. Kaidah penting. Qaidatun hammatun. Ya, kaidah penting. Qaidatun hammatun. Al-ismu al-waqi'u ba'da ad-dhamir al-munfasili yu'rabu khabaran sawa'an kana ma'rifah au nakirah. Jadi kaidah umumnya isim yang berada setelah dhamir munfasil di i'rab khabar. Sama saja apakah khabarnya itu berbentuk ma'rifah atau nakirah. Nah, sekarang ini pokoknya seperti ini. Katanya tadi isim yang berada setelah dhamir munfasil di i'rab khabar. Nah, dari sini langsung kita praktek. Dari huwa talibun anta mujtahidun. Mana khabarnya? Mujtahidun dan talibun. Kenapa? Kaidah umum, kaidah pentingnya adalah setelah isim yang berada setelah dhamir munfasil maka i'rabnya khabar. Sama saja katanya. Mau bentuknya nakirah dengan tanpa alif lam atau ma'rifah. Misalnya huwa at-talibu, huwa al-mustahidu, tetap di i'rab khabar. Pokoknya kaidah pentingnya dhamir munfasil setelah itu isim, sudah pasti isim itu di i'rab khabar. Oke. Iya, sama. Cuman dia beda, khabarnya khabar inna. Kalau ini khabar dari si mubtada. Misalnya isim, apakah isimnya ma'rifah atau nakirah, maka tetap di i'rabnya khabar gitu. Jadi i'rabnya I'rabnya adalah talibun dhamir bukan. Talibun khabar marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih atau ala akhirih. Nah. Ini ada nih khabar marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kalau yang panjangnya, ini pendek kan? Nah. Ini sudah dihapus kan? Ini ada yang di dalam kurung ini ada nih. Khabar marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Yang agak panjang lah. Ini i'rabnya sebagai khabar marfu'. Alama tu
raf'ihi ad-dhammah al-zahira fi akhirih atau ala, sama. Fi atau ala akhirih, sama. Kalau di situ kan khabar marfu' apa? Yang ini alamatu rafi' ad-dhammah. Khabarun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi atau ala akhirih. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi atau ala. Ini namanya lafaz i'rab khabar. Tu raf'ihi khabarun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi atau ala akhirih. Jadi kalau kita mendengar ada orang pakai fi boleh, ada pakai ala juga boleh. Ini Alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi atau ala akhirih. Contohnya belum bisa. Contohnya belum. Ini contohnya, Bu. Atau mujtahidun. Jadi talibun mujtahidun adalah khabar dari mubtada. Kemudian ini lafaznya. Gimana kita i'rab talibun ini? Talibun khabarun marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi ta'ala akhirih. Iya. Ini adalah i'rab khabar. Ad-dhammatu. Apa beda mabni dengan mu'rab? Kalau mabni dham tanpa tak marbuto kan? Tapi kalau dalam i'rab mu'rab, isimnya mu'rab pakai dham, dhammatu. Nah, jadi jangan dibilang alamatu rafi ad-dhammu. Salah dia. Ad-dhammatu al-fathatu al-kasratu. Itu. Itu mu'rab. Kalau mabni tanpa tak marbuto. Itu perbedaannya, itu ada. Seperti ini. Huwa dhamirun munfasilun mabni alal fathi atau fathati? Fathi. Karena dia mabni. Berbeda dengan mu'rab. Talibun khabarun marfu' alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu. Tuh. Iya. Karena dhammahnya tampak. Fi au ala. Iya. Itu dia. Nah, sekarang kita coba meng'irab. Ini posisi sebagai apa? Ini mubtada. Coba i'rab. Huwa dhamirun bani alal fat mubtada. Mubtada. Talibun mustahidun fi mahalli raf'in. Talibun dan mustahid marfu' fi akhir ala akhiri. Nih mabni di sim dhamir.
Nah, kita ulangi. Huma, anta sebagai mubtada, ya kan? Gimana cara mi'rabnya? Dhamirun munfasilun mabni Mabniun ala fathi fi fi mahalli raf'in mubtada. mubtada. Hal itu Nah, khabar. marfu alamatu raf'ihi dhammatu zahiratul akhiri. Hah? Apa? Fi mahalli raf'in mabni 'ala dhammi. Atau di sini mabni 'ala fathi. Misalnya huwa dhamirun munfasilun mabni 'ala fathi. Tergantung. Misalnya kalau dia hum dhamirun munfasilun mabni 'ala sukun fi mahalli mubtada misalnya. Hah? Fi mahalli rafa'. Maksudnya dia ni posisinya berada di posisi si rafa'. Posisi marfu' dia. Maka fi mahal pada posisi rafa'. Nah, rafa' itu nanti akan kita pelajari ada 7 yang marfu'at nanti. Isim-isim rafa'. Berarti dia berada pada posisi isim rafa'. Salah satu isim rafa' itu adalah mubtada. Termasuk khabar isim rafa'. Nanti insyaallah ada pembagiannya. Iya, itu tandanya. Nanti disebut tanda rafa' apa? Nanti ada tanda-tanda i'rab. Iya. Nah, itu kaidahnya. Jadi setiap dhamir munfasil setelahnya isim, isimnya kita i'rab khabar. Mau dia marfu', mau dia nakirah, mau ma'rifah, tetap di i'rab khabar. Nah, inilah lafaznya. Dihafalkan. Kemudian kalau isim di awal jumlah isim dhamir di awal jumlah berarti dhamirnya dhamir munfasil. Berarti dia di i'rab mubtada itu. Hah? Fi ala bisa pakai fi akhirih atau ala akhirih. Bukan, ini sambungan aja dia. Fi jadi dhamma zahiratu fi akhirih. Maksudnya fi akhir ini atau ala akhirih. Itu dia. Kaifa i'rab ya Rahmadi? Sahal i'rab insyaallah. Ini baru i'rab mufrad baru. Hah? Bagaimana bedanya dengan dalalah tadi Ustaz? Hah? Bedanya dengan dalalah tadi. Jadi ada dhamir itu namanya adalah ada jenis-jenis dhamir itu yang ditinjau di sisi pendalilan dalalah namanya. Pendalilan. Iya. Ada namanya mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Maksud pendalilan bukan dalil yang apa. Jadi kan ini istilah di dalam nahwu. Tidak bisa dengan kaidah itu. Iya. Nah, iya. Tapi nanti dijelaskan sekiranya dia ana, nahnu, baru nanti i'rabnya berbeda. Nah, ada kaidahnya lagi dia. Jadi yang cetak ini. Apa, Pak? Nah, Iya. huwa tolibun ya. Misalnya ya huwa talibun. Coba i'rab kedua-duanya. Huwa dhamirun munfasilun mabni 'alal fathi Naam. di mahalli raf'in mubtada. Sahih. Talibun khabarun marfu'un alamati raf'ihi. Alamatu. Alamatu. Oh, alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi au ala akhir. Sahih. Iya. Pilih catat. Iya. Dihafalkan tuh, Pak. Tapi boleh juga pakai pendek ini. Khabar marfu' alamatu raf'i ad-dhammah. Boleh juga. Tapi terserah mau pakai yang panjang, tapi bagusnya pakai ini. Iya, penyebutannya dengan muannats. Dhammah, kasrah atau fathatu. Tergantung. Kalau ada nanti huwa talibun mujtahidun gimana? Mujtahidun dia nanti sebagai sifat na'at namanya. Nanti na'at marfu' alamatu raf'i namanya aja berbeda lagi. Kalau ini kan disebutkan dia khabar kan mujtahidun. Misalnya huwa talibun mujtahidun. Kita tambah kalimat
mujtahidun. Kemudian mujtahidun ini, kali ini kan sudah selesai dengan mubtada khabar. Mujtahidunnya kita ganti aja naat. Naat marfu'. Iya. Cuman si naat itu, sifat itu mengikuti sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya itu man'utnya itu misalnya dia maf'ulun bi fathah, di i'rab juga misal mansub alamat nasbihi al-fathah dhahirah. Nanti berubah aja. Nanti perubahannya nanti tergantung. Tapi lafaznya yang ini. Alamah sama ini samanya. Yang berbeda nanti kalau dia fathah fathatu. Kalau misalnya posisinya maf'ul bih khabar mansub. Alamatu nasbihi misal khabar marfu' alamatu raf'i dhamma dhahirah. Kalau dia maf'ul bih misalnya maf'ul bih mansub alamatu nasbih al-fathah dhahirah, itu berubah. Nanti insyaallah ada tanya. Jadi ini kita masih di i'rab marfu'. Ini marfu'. Khabar. Apa? Nih. Fi mahalli raf'in mubtada. Apa, Bu? Ini kan dalam kalau kita baca i'rab ini, dua Dan muntasibun mabni ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Naam. Jadi ini mubtadaun ini kita kasih harkatnya ini dhammah karena di sini dia berfungsi sebagai kabar juga dari dua ini. Itu namanya i'rabul i'rab nama. Yang kita lihat sebabnya dari itu. Iya, itu namanya i'rabul i'rab. Dibaca mubtada. Iya. Berarti yang mubtadaun itu Sebagai apa dia? dari dua dhamir. Iya. Ya gitu. Itu namanya i'rabul i'rab nama itu. Jadi i'rabul i'rab ini kan di i'rab ini kan? Kita i'rab lagi apa yang kita sebutkan lagi? Itu namanya i'rabul i'rab. Itu udah di atas belajar itu. Iya. Kaifa ya Rahmadi fahimta al-i'rab? Idza rasabta fil i'rab assalam wassalam. Idza rasabta fil i'rab ma'a salamah. Sampai jumpa. Kalau rasib dalam i'rab ma'a salamah. Kemudian di sini ada lagi kecualinya illa idza wudi'a baina syartaini, kecuali apabila diletakkan di antara dua syarat. Diletakkan baina syartaini, di antara dua syarat, fa innahu, maka dia i'rab maf'ulun bih mansub alal ikhtisas. Mansuban alal ikhtisas. Ya'rabu. Nah, ya'rabu maf'ulan bih mansuban alal ikhtisas. Alal ikhtisas, pengkhususan. Ini kita tinggalin aja, nanti pusing nanti. Ini ada i'rab khusus dia nih. Tapi tidak sekedar pengetahuan, ada i'rabnya ikhtisas. Contohnya nahnu al-misriyina. Al-misriyina. Seharusnya kalau kaidah awal dhamir munfasil dah pasti mubtada. Seharusnya al-misriyina atau al-misriyun. Seharusnya kalau i'rab asli, kalau i'rab yang kita kenal, dia sebenarnya dengan al-misriyun. Ya kan? Tapi di sini kenapa dengan nasab dia kan? Ini namanya ikhtisas. Nanti kita belajar nanti. Tinggalin pusing nanti. Aslinya adalah nahnu nakhussu. Ada takdirnya itu. Misriyin. Kami orang Mesir. Iya. Iya. Kenapa nggak dikasih baca harus duluan? Misriyin. Ini asalnya kan dari kalau mufradnya misriyun. Kemudian karena posisinya sebagai mansub dan dia jamak mudzakkar salim, makanya misriyi. Nah, ditambah ya-nya.
Kalau Misriyin, iya, ya-nya dengan sukun yang kedua. Hah? Iya, Misriyin. Nah, nanti kita belajar ikhtisas. Penting yang ini dulu. Ya ini dia yaitu nanti dia apa namanya itu di dua syartain. Nah, nanti kita bahas. Nanti pusing. Nah, jadi mungkinkan dulu yang ini dulu. Nah. Iya. Iya, nanti ini kita tinggalkan dulu. Al-ikhtisas. Al-ikhtisas ini adanya biasa di apa nama itu? Alfiyah deh. Iya, kalau di Al-Jurmiyah jarang. Tergantung syarahnya deh. Nah, dia i'rab al-misri ini wiranya maf'ulun bi mansub 'ala al-ikhtisas. Alamatun nasbihi al-ya. Wa sayati syarhu fil asalib. Akan datang penjelasannya dalam uslub-uslub nanti. Uslub. Ya. Asalib jamak dari uslub. Uslub itu bisa dijadikan metode, bisa diartikan kalimat. Misalnya, kalau kita mendengar uslub akhi itu, uslub antum tidak sesuai dengan uslub orang Arab. Kadang dia Indonesia yang diarabkan. Nah, misalnya contohnya apa namanya itu hati-hati di jalan, dipakai Indonesia diarabkan, dipakai kolbun fit tarik. Nah, itu kan usulnya Indonesia. Nah, ini namanya uslub itu apa namanya kalimat kalau bahasa kita. Ada juga uslub itu artinya metode, cara. Misalnya uslub bagaimana kita bikin ini uslub Arabi, ya kan? Misal, bisa metode, bisa cara, bisa kalimat lafaznya. Hah? Syarah. Hah? Sarah. Misalnya kan ada usul-usul yang lain kan. Misalnya apa nama? Langkahi dulu mayatku. Nah, kalau kita cari satu persatu, langkah apa khutbah kan? Mayat kan? Khutbah mayiti. Itu kan yang diarabkan, Indonesia yang diarabkan. Pakai usul ala jussati an misalnya kan. Langkahi dulu mayatku an apa misalnya? Iya, justah itu nanti apa nama tuh? Mayat berarti. Bangkai justah itu. Jadi itu namanya uslub. Jadi nggak bisa versi kita. Kembali kepada uslub orang Arab. Iya. Apa bang? Iya, nadharah, kan kacamata. Iya, nggak bisa. Iya, nggak bisa kita bilang kaca, kita mata. Kita bilang kaca bisa juzajul aini. Nggak bisa pakai nadharah kacamata. Nah, itu nama uslub orang Arab. Nadharah, misalnya kan apa yang dipakai oleh orang Arab. Jangan dipakai misalnya mata kaki, mata ainun, kaki kodam atau rijal, ainul kodam. Mata kaki kan. Nah. Iya. Tidak ada. Kan ka'bun, mata kaki kan ka'bun. Nah. Jadi nggak bisa kita versi kita. Hah? Apa? Sambil turab? Apa?
Ya tan. Saminul Arnya. Hah? Abu Syauk. Itu durian. Iya. Bapaknya duri karena dia banyak. Durinya banyak. Iya, itu kan uslub orang Arab juga. Iya. Tapi Abu Syauk. Iya. Jangan pakai qaf Kalau qaf lain lagi artinya. Rindu. Enggak pakai qaf, syakun rindu jadinya. Iya. Kaf dengan qaf nanti jauh bedanya. Abu Syauk, Abu Syauk. Jadi harusnya Kaf dengan kaf kan duri. Ini asyauk dengan asyauk berbeda nih. Ini artinya duri. Ini artinya Kaf ya Rahmadi. Antum bilang duri apa bilang rindu? Hah? Tipis kan bahasa Arab itu? Iya. Ya semuanya udah tahu jadi sekarang. Iya. Jadi kadang harokat merubah makna. Kenapa bisa hampir berbarengan? Kemungkinan orang Arab tuh syok duri, rindu tuh syok ya kan? Kenapa? Karena rindu itu sama seperti duri. Nusuk itu. Paham tak ya Rahmadi? Itu misalnya kelakar aja, anekdot aja. Iya. Karena kenapa hampir berdekatan kalimat syauq dengan syauq? Karena rindu itu seperti duri. Kalau rindu orang sauki jiddan. Syauq jiddan. Iya. Tadi hati-hati penyebutannya itu. Abu Syauk. Kita pengennya bilang ni duri. Kita bilang dengan qaf. Abu Syauk. Bapaknya rindu. Jadi orangnya bucin ya. Bapaknya rindu bucin ya. Nah, sekarang kita masuk kepada ada soal yang anwal ad-dhamairi min haitsu dalalati min haitsu dalalatu. Nah, yujad soal? Yujad sekarang kita masuk anwa'ul asma al-mausulah. Sekarang kita masuk jenis-jenis isim mausul. Kemarin kita sudah masuk kepada domir. Sekarang kita pindah kepada isim mausul. Jadi semuanya adalah isim mausul, isim domir, isim isyarah dan sejenisnya adalah isim isim mabni. Mabni. Anwa'ul asma'i al-mausulati. Jenis-jenis isim mausul. Jadi jenis isim mausul itu ada mukhtassah, maksudnya khusus. Dia tidak bisa masuk kepada yang lain kecuali pada itu saja dia. Ada mushtarakah. Yaitu dia bisa masuk ke yang lain maknanya. Kalau yang mukhtassah ini dia cuma satu makna jenisnya. Nah, sekarang kita masuk kepada mukhtassah. Dikhususkan. Mushtarakah dia bisa masuk kepada yang lain. Bisa gabung dia dengan yang lain dia. Sekarang kita masuk mukhtassah.
Wa Iya. Wa hiya takhtassu bina'in wahidin faqat. Dan dia pengkhususan pada satu jenis saja. Min haitsu naw', dari sisi an-naw', jenis mudzakkar atau muannas. Wal adat bilangan. Ada yang mufrad, mustanna, jamak, misal. Nah, contohnya allazi lil mufrad muzakkar. Muhammadun allazi tawaffaqa. Maksudnya adalah isim mausul allazi ini dia disebut yaitu mufrad muzakkar. Enggak bisa dia masuk kepada yang lain. Itu maksudnya. Masuk mukhtas itu pengkhususan. Berarti kalau allazi itu berarti dia mufrad muzakkar. Enggak bisa dibilang muannas muzakkar. Itu maksudnya. Contohnya Muhammadun allazi tawaffaqa. Enggak bisa kita bilang Fatimatu tafawwaqa. Unggul. Artinya unggul. Tafawwaqa. Unggul. Artinya unggul. Berarti misalnya Muhammadun allazi tafawwuq. Enggak bisa dibilang Muhammadun allati. Karena isim mausul allazi ini dia masuk kepada mufrad satu muzakkar. Misalnya kita bilang Rahmadi allazi apa allati? Allazi. Karena dia muzakkar. Maka dipakailah isim penghubungnya itu dengan muzakkar mufrad. Jadi kaidahnya adalah allazi itu mufrad muzakkar. Kemudian allati lil mufradati al muannasati. Mufrad dan muannas. Contohnya Hindun allati najahat. Enggak bisa kita pakai Hindun allazi. Tetap allati. Karena Hindun muannas dan mufrad. Najahat artinya lulus, sukses, berhasil sama. Najahat. Najahat isim apa fi'il? Kenapa kita bilang fi'il? Nah, jadi di film Adi kenapa tandanya? Ada ta'nis itu. Tandanya ada ta'nis. Namanya fi'il. Jenis fi'ilnya apa? Maldi. Kemudian kalau di sisi domirnya hiya itu. Najahat. Berarti dari satu kalimat ini bisa kita murja sedikit pelajaran yang lampau itu. Kemudian alladzani lil musanna al muzakkar. Nah, at-talibani alladzani hadara. Enggak boleh kita bilang at-talibani allati atau allazi itu. Karena dia penggunanya untuk dua orang dan muzakkar. Alladzani hadara. Naam. Alladzani. Hadara keduanya datang. Kemudian allatani lil musanna muannas. Contohnya at-talibatani allatani ghabata. Kedua-duanya tidak hadir. Jadi di sini dhamirnya adalah huma. Ghabata kedua-duanya tidak hadir. 6. Dua orang siswi ini tidak hadir atau tidak datang.
Ghabata dia fi'il madhi. Dia fi'il madhi. Enggak. Dia fi'il madhi. Ghabata. Dengan alif. Ghabata kedua-duanya tidak hadir. Dua orang tidak hadir, tapi untuk perempuan. Penggunaan untuk perempuan. Iya. Alladzina li jamil muzakkar. Ingat kalimat alladzina untuk muzakkar, jamak muzakkar. Contohnya al-muhmiluna alladzina rasabu. Al-muhmiluna maksudnya adalah orang yang cuek. Al-muhmilun orang yang cuek, enggak peduli. Al-muhmiluna alladzina rasabu. Jadi orang yang cuek maksudnya dia belajar enggak peduli, dia cuek aja dia belajar. Mereka adalah orang yang rasib, gagal. Ahmala yuhmilu. Dia ini isim fa'il di sini. Iya, dia kisarah nanti itu. Muhmilun. Kalau dia pakai ma'rifah al-muhmilu. Iya. Ahmala yuhmilu. Ihmalan. Nah. Ini isim fa'il namanya. Kemudian misalnya satu orang, berarti al-muhmilu alladzi rasaba. Rasabu mereka gagal. Rasib enggak lulus dia. Kam rasiban ya Rahmadi, kam rusuban ya Rahmadi. Asyara rusubat. Tis'a rusubat. Zubair maddah ya. Enggak tahu berapa tuh. Enggak tahu dihitung dulu. Itu banyak dikurangi, tidak sesuai dengan yang di Lipia tuh. Kan rasabu. Rasib itu gagal. Iya. Waw jamaah. Dengan waw jamaah. Tafawwaqa. Artinya unggul. Tasdid, lesa tahdid. Apa? Sampai berdekat dia. Tafawuq itu kan bahasa fauqa. Fauqa di atas. Berarti kalau dia di atas seperti unggul dia. Unggul. Kemudian sekarang kita masuk allati. Allati untuk muannas. Dia jamak muannas. Ya. Allati sama allai. Bukan. Allati, allai. Jadi ingat isim mausul jamak muannas ada dua. Allati sama allai. Iya, ini nama mukhtas. Isim mausul mukhtas. Kenapa? Karena dia khusus kalau dia jamak berarti pakai yang ini.
Kalau dia mufrad pakai yang ini. Nggak boleh kita campur-campurkan. Ya. Contohnya al-mujtahidatu allati najahna. Najahna. Betul pula dengan allai. Allai al-mujtahidatu au at-talibatu allai najahna. Jadi fi'ilnya ini mengikuti yang sebelumnya. Nah, ini yang kita pahami di sini adalah isim mausul itu ada mukhtas, ada yang mushtarak. Yang mukhtas itu dia khusus. Kalau dia mufrad jamak, dia mufrad muzakkar, berarti pemakaiannya untuk isim mufrad muzakkar. Enggak bisa kita pakai misalnya Muhammadun allati najaha misalnya. Enggak bisa. Seharusnya Muhammadun alladzi. Kemudian misalnya at-tullabu apa pakai? Alladzi alladzina. Enggak bisa kita pakai alladzi. At-tullabu alladzi. Karena dia pengkhususan dia. Enggak bisa dia kolaborasi. Nah, kemudian di bawahnya jami'u asma'il mausuli mabniyatun. Katanya di sini seluruh isim mausul itu mabni. Ma ada selain alladzani allatani. Maksudnya adalah kalau dia ada amil yang mempengaruhinya selain dari alladzani dan allatani, dia tetap seperti itu. Misalnya alladzi, ya kan? Kemudian kita datangkan huruf jar minal ladzi, tetap dia baca alladzi, atau dia posisi sebagai mansub raaitu alladzi, enggak bisa ra'aitu alladziyat. Nah, berbeda dengan yang dua, alladzani untuk muzakkar, allatani untuk muannas. Dia ini bisa berubah pakai ya alladzaini, allataini. Nah, berubahnya nanti tergantung amilnya. Misalnya fa innahuma yu'rabani i'rabal mustanna fayurfa'ani bil alif wa yansibani wa yajurrani bil ya. Fayurfa'ani bil alif wa yunsabani wa yujarrani bil ya. Jadi rafa'nya itu dengan alif, yaitu alladzani, allatani, dan dinasabkan dan dijarkan dengan huruf ya, tergantung amilnya sebelumnya. Misalnya kita melihat dua orang, berarti ra'aitu alladzaini, alladzaini. Berbeda dengan yang alladzi, allati, alladzina. Berbeda dengan itu. Khusus untuk yang musanna, alladzani, allatani, i'rabnya itu bisa rafa' dengan alif, kemudian nanti maf'ulun bih atau majrur dia dengan ya, dia. Misalnya dari dua orang ini misalnya, min aina wajadta hadzal kitab, wajadtu minal ladzaini, bukan minal ladzi, tapi minal ladzaini. Saya mendapatkannya dari dua orang. Di i'rab dengan alif, yaitu alladzani, alif dza, wa yunsabani wa yujarrani bil ya, wa yujarrani bil ya. Dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Maksudnya kalau posisinya nasab, kalau posisinya dijar, berarti di i'rabnya dengan huruf ya, dengan huruf ya dia. Tergantung posisinya, tergantung amil sebelumnya. Iya, misalnya dua orang. Kalau kita i'rab rafa' mubtada
talibani. Alladzani talibani misalnya kan. Berarti alladzani bukan alladzaini. Karena i'rabnya sebagai mubtada. Kita tahu mubtada rafa apa nasab? Rafa. Tanda rafa'nya dengan alif itu kalau yang mustanna dia. Insyaallah ada pembahasan alamatul i'rab. Dengan ya itu dia. Dengan syarat isim mausulnya yang harus alladzani allatani. Itu yang berubah. Selebihnya mu'rab. Mabni. Selebih mabni. Mau dimasukin huruf jar, mau ada fi'il fa'il atau posisinya sebagai maf'ulun bi, tetap seperti itu. Dinasabkan. Wa yujarrani dijarkan dengan ya. Sekarang kita masuk mushtarakah. Mushtarakah lawan dari muhtassah. Maksudnya dia tidak hanya pada satu jenis. Wa huwa la takhtassu bi na'in wahidin faqat. Min haitsu na', dan dia tidaklah dikhususkan dengan satu jenis saja. Dari sisi penjenisannya, muzakkar muannas. Wal adat bi bilangan. Mufrad musanna jama'. Misal man itu artinya hadza huwa man najah, artinya hadza huwa alladhi. Ya, berarti man itu bisa dia bermakna kepada Allah alladhi. Hadhihi man najahat. Itu maksudnya. Jadi dia bisa masuk kepada muzakkar, bisa masuk kepada muannas, bisa masuk kepada jamak. Tetap enggak ada jamak man apa? Enggak ada manun kan? Jamak man enggak ada kan? Tetap man. Musannanya man enggak ada kan? Manan. Enggak ada manan kan? Manani. Tetap dia. Kemudian misalnya yang di sebelumnya muzakkar tetap pakai man. Sebelumnya muannas tetap pakai man. Hadhihi hiya man najahat. Enggak ada muzakkar muannas dari man, enggak ada kan? Nah, seperti contohnya misalnya hadhihi huwa man najah. Hadhihi man najahat. Hadzani man najaha. Jadi man ini bisa dia. Hatani man najahat. Jadi dia bisa masuk ke mufrad, bisa masuk ke jamak, bisa masuk ke musanna, bisa masuk muzakkar, bisa masuk muannas. Jadi man ada juga man ini, yaitu dia bisa menjadi isim mausul. Itu. Jadi dia bisa masuk ke mufrad, musanna, jamak, bisa muzakkar, bisa muannas. Kemudian sima juga. Ma hadzal kitabu huwa ma qara'tu. Qara'tu. Jadi sima ini basic, dia bisa masuk sebelumnya hiya, bisa juga sebelumnya hum, bisa juga. Jadi enggak pengaruh dia dengan adat, tidak pengaruh dengan jenis dia. Jadi artinya apa itu? Alladhi. Hadzal kitab, ini kitab, huwa alladhi. Jadi kalau mami itu benda arti, kalau masuk itu. Iya. Kalau di kalau kita apa kan? Hadza huwa alladhi sebenarnya. Hadza huwa alladhi. Jadi sima ini dia bermakna alladhi atau bermakna isim mausul. Dia enggak akan berpengaruh dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya mufrad, musanna, jamak, dia tetap dipakai seperti itu. Kan enggak ada jamak man, enggak ada kan? Manun enggak ada kan? Enggak ada musannanya manani, enggak ada kan? Tetap dia dibaca seperti itu. Kemudian hadzal kitabu huwa ma qara'tu. Hadzani huma ma qara'tuhuma. Beda lagi.
Kalau kita pakai isim mausul yang mukhtas. Contohnya hadzani huma berarti misalnya alladzani kan? Alladzani qara'tuhuma. Mana lebih bagus untuk mempersingkat? Pakai yang isim mausul mukhtas apa mustarakah? Enaknya pakai mustarakah, enggak ngejelibat kita. Enggak ribet kita penyebutannya nanti. Hadzani alkitabani. Kalau pakai yang mukhtasah berarti alladzani. Enak mana pakai ma apa alladzani? Hadzal kitabani ma qara'tuhuma. Ma qara'tuhuma. Ma di sini bermakna alladzani. Kemudian hadhil qissah hiya ma qara'tuha. Kalau diganti ma-nya dengan isim mausul mukhtas berarti hadhil qissatu hiya allati qara'tuha. Ya, aku telah membacanya. Misalnya hatani qissatani huma. Ini kan huma ma qara'tu huma. Nah, sekarang ini kan muannasnya. Berarti kalau kita rubah ma-nya kepada isim mausul mukhtas jadi apa? Allatani qara'tu huma. Nah, di sini ada penjelasan man lil akil, ma lil ghairi akil. Jadi penggunaan aja. Si man digunakan untuk orang berakal. Ma digunakan untuk yang tidak berakal. Tidak semua apa kan yang berakal ini manusia. Qissatani huma mana hadal qissatu hiya ma. Ini kisah yang telah aku baca. Ya, aku telah membacanya. Ma di sini tergantung sebelumnya. Kalau kalau kita mau rubah kepada mukhtas berarti dia harus mengikuti sebelumnya. Tapi lebih enak mana? Pakai yang ma atau yang mukhtas, mustarak apa mukhtas? Tapi kalau untuk latihan enggak apa-apa pakai yang mukhtas. Nah, tapi kalau sudah mulai ibaratnya kalau sudah mulai pro kan? Iya. Bukan. Iya, penerapannya. Iya. Iya. Tapi kalau di penggunaan di mukhtasah ada jelas di kalau ini ya kawan. Iya. Kalau di Mustarakah dia satu aja dia. Kecuali itu kalau sudah pro kan, udah paham dia. Tapi kalau misal buat latihan, buat baru-baru, enggak apa-apa kayak mukhtasah. Ada pola-polanya. Iya, kecuali orang tu dah lama belajar bahasa Arab dia. Hadhi qissatani huma qara'tuhuma misalnya. Huma ma qara'tuhuma. Kalau yang sudah faham. Tapi kalau untuk latihan enggak apa-apa, pakai mukhtas. Tapi sebenarnya sih paling enak pakai mushtarak. Simple dia. Meskipun sebelumnya mau jamak, mufrad, mau musanna, mau adadnya mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas, tapi lebih enak pakai mushtarakah. Satu untuk semua dia. Tapi nanti dilihat kalau pembahasannya tentang akil pakai man. Pembahasannya ghairu akil pakai ma. Misalnya hadhihi imra'atun misalnya kan. Man najahat. Ya. Aslinya
hadhihi imra'atun, hadhihi imra'atun allati, takdirnya allati. Salah kita latihan aja sedikit. Kita robah. Misalnya hadzani at-talibani man, misalnya huma, saya juga pakai huma, kita pakai ini aja lah, langsung aja. Coba kita rubah man dari isim mausul mukhtas, berarti hadzani alladzani rasabah. Dua orang tulab ini, dua orang siswa ini yang rosib. Kemudian kita rubah man, hatani at-talibatani al-latani rasabata. Dua orang siswi ini yang rasib. Jadi allazi itu namanya kalau diartikan yang, namanya isim mausul. Kalau diterjemahkan sama artinya yang. Hatani at-talibatani man rasabata. Nah, berarti man ini sama bermakna allata nih itu. Dua siswa ini yang telah rasib. Bukan, artinya allazi itu yang sebenarnya. Isim mausul. Berbeda kan? Ya ayyuhallazi, hai orang-orang yang ya, namanya mausul, penghubung. Jadi dia menghubungkan dua kata ini. Dua kalimat ini. Hatani at-talibatani man rasabah ta, itu. Man, coba lihat. Hadzani at-talibani, apa artinya, Pak? Apa isim mausul kita ganti yang mukhtas? Al-ladzani. Al-ladzani. Rasabah. Jadi lihat sebelum ini allata. Apa? Jami' asma'il mausul di mabniyatun. Apa itu matikan? Itu mustarabi'ah. Seluruh jami' asma'il mausuli mabniyatun ma'ada. Coba terjemahkan Muris. Seluruh ma'ada kecuali ma'ada kecuali alladzani. Naam, di i'rab dengan i'rab maka jika dia rafa dengan alif dan nasab dan jar dengan ya, itu dia. Nanti kalau sampai sini nanti kita belajar baca nanti. Penting
Hah? Dia bagian apa? Adawatul istisna. Jadi seluruh isi musuh yang makmum itu kecuali alladzi dan Alladzani. irobnya musanna. Iya, di i'rab musanna. Maka kalau dia rafa dengan alif, kalau dia nasab dan jar dengan ya. Karena tadi mau ikut Ada ini termasuk adawatul istisna. Nah, itu harus paham istisna, ada yang harf, ada yang isim. Nah, ya, yang huruf istisna apa aja? Nah, Mustarabi udah belajar antum mah di bab akhir al-mustasna. Pengecualian. Iya. Iya, dengan nama ini. Iya. Di awal sudah disampaikan insyaallah. Ilah, har atau isim, Ramadi. Iya. Ini butuh pensyarah. Harfu isim. Tak kira antum. Iya. Kalau dia dengan nasab berarti al-ladzaini. Dia bisa hati-hati. Misalnya seperti ini, digundulkan misalnya kan. Nah, apa kita baca? Bisa alladzina, bisa al-ladzaini. Tergantung sebelumnya. Misalnya ra'aitu. Misalnya ra'aitu. Apa dibaca? Dua orang. Alladzaini. Karena fi'il dan fa'il berarti posisinya sebagai maf'ulun bih, sebagai nasab. Iya. Kalau hum misalnya, ini kan seperti ini kan. Kemudian kita taruh hum. Apa dibaca? Sudah jelas karena jamak berarti al-ladzina itu. Tidak masuk mencari sini dia tetapkan al-ladzina. Iya. Dia mabni semua. Ini sim mabni kan. Kedua sim dhamir mabni ni mabni. Kecuali dia musan. Nah, alladzani. Bisa kalau dia posisinya mansub dan huruf jar. Ra'aitul ladzai. Kalau dia ada orang, kita lihat dua orang. Ra'aitu al-ladzaini. Jadi cara membaca seperti ini. Yang Allah ini tak hilangin ini ya. Boleh. Dua wanita kan ghabata. Misalnya ini bisa baca alladzina, bisa baca alladzai. Tahunya dari mana? Siyaqul kalam atau kalimat sebelumnya itu. Ya, sebelumnya siyaqul kalamnya. Kalau misalnya huma enggak bisa. Kalau enggak bisa al-ladzaini, enggak bisa al-ladzaini karena dia marfu' posisi rafa' enggak bisa dia. Berarti di sini dua orang dari dua orang. Minal ladzaini dari dua orang. Wajadtu hadzal kitaba minal ladzaini. Kalau huma pakai apa? Marfu' dia. Huma gimana Ramadi? Huma berarti apa isi musul yang terpakai? Alladza dengan rafa kan? Rafa dengan apa? Itu dia. Jadi cara baca yang ini
Tergantung sebelumnya. Bisa baca alladzina, bisa dibaca alladzaini. Tergantung siyaqul kalamnya. Fahimtum ya, insyaallah. Sahal insyaallah ha. Insyaallah. Sahal jiddan insyaallah. Sahal di murajaah. Harus di murajaah 10 kali enggak apa-apa. Jadi yang mana? Ya, ini kan langsung ke bagan. Kalau nggak diulang cuma aja di rumah. Ditaruh. Biarpun ini simpel, kalau ditaruh di rumah sama aja deh. Iya, sisilah itu yang sudah bisa belajar, sudah pernah belajar. Tanggal 3 kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.